Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani Pagi di pagi hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu saudara, doa dan harapan kami, Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami bisa bangun oleh karena kasih Tuhan. Sepanjang malam berlalu, kami merasakan perlindungan yang dari Tuhan. Hingga pagi hari ini kami bersyukur. Kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami dan kekuatan tubuh roh dan jiwa kami. Berkatilah Tuhan pendengaran kami. Untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh para pendengar dimanapun berada pada pagi hari ini, Kau urapi Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 37 ayat 5, saudara. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Mau jadi manusia hebat, belajarlah dari Yusuf. Saudara, Yusuf adalah pribadi yang polos, tulus, apa adanya saudara. Mulut dan hatinya sama. Ia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Maka bertambahlah kebencian mereka kepada Yusuf. Dimulai dari iri hati, pohon kebencian itu dipelihara. Maka dituailah buah racun kehidupan. Saudara, mereka menyusun rencana untuk menyingkirkan Yusuf. Yusuf dijual seharga 20 sikal, saudara. 20 sikal perak dan dijual kepada saudagar Midian untuk dijual sebagai budak di Mesir. Perjalanan panjang berliku yang dilalui Yusuf, saudara. Potifar, pegawai istana Firaun, yang juga kepala pengawal raja, membeli Yusuf. Yusuf yang fisiknya tampan dan memiliki karakter yang sangat baik, disertai oleh Tuhan. Sehingga pekerjaannya di rumah Potifar berhasil menyenangkan hati majikannya. Diberi kepercayaan penuh menjadi kepala rumah tangga Potifar. Bencana kedua kalinya menimpa Yusuf, saudara. Ia difitnah dan dituduh akan memperkosa istri Potifar. Yusuf digiring dan dijebloskan ke dalam penjara. Untuk waktu yang tidak jelas, berapa lama ia harus mendekam. Kita membaca kisah Yusuf. Ia harus menelan pil pahit, yang sangat pahit, atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Ia diam 1000 bahasa. Tidak ada pembelaan diri sama sekali yang dilakukan Yusuf atas fitnah keji yang dituduhkan kepadanya. Yusuf diam, tidak menggunakan haknya sama sekali. Saudara dikasihi Tuhan, suatu upaya dan langkah yang semestinya wajar ditempuhnya. Inilah hebat Yusuf, saudara.
Yusuf tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Beda dengan kebanyakan orang di sekitar kita. Marah dan berusaha membalas jika kita dipermalukan. Yusuf tidak melakukan itu, saudara. Sepenuhnya ia menyadari bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tidur. Saudara, sekalipun ia harus mendekam di balik dinginnya tembok penjara, walaupun reputasi dan harga dirinya hancur, meskipun nampaknya tamat sudah karirnya, Yusuf sepenuhnya percaya inilah jalan Tuhan yang harus dilewatinya. Jalan Tuhan terkadang sempit. Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah belajar tentang jalan Tuhan beberapa hari yang lalu. Jalan Tuhan beda dengan jalan kita, saudara. Seperti langit dan bumi. Sulit bagi kita untuk menerima balasan yang tidak setimpal dengan perbuatan kita. Air susu dibalas dengan air tuba. Kita protes dengan keras. Kita mengadukan hak kita yang dirampas. Kita melawan sekuat tenaga, bahkan dengan cara-cara yang duniawi, untuk memperoleh apa yang seharusnya kita terima. Saudara, manusia, wajar dan memang begitulah seharusnya pikiran kita. Tetapi tidak lagi bagi manusia hebat, saudara. Manusia hebat selalu introspeksi diri. Berkaca diri, memeriksa apakah ada yang salah dari dirinya, dari ucapannya, langkahnya, dan perbuatannya. Manusia hebat tidak pernah berkilah ini dan itu, membela hak-haknya. Manusia hebat selalu naik ke tempat kudusnya Tuhan, mengadu dan menceritakan perjalanan dari derita hidupnya, saudara. Seperti yang Asaf lakukan ketika ia melihat ketidakadilan di sekitarnya. Tanpa menyesali atas jasa-jasa dan pengabdian selama ini di rumah Potifar, Yusuf berjalan dengan langkah tegap dan pasti menuju ke penjara. Ia sangat yakin, saudara, inilah jalan rencana Tuhan bagi hidupnya. Tidak pernah ia bertanya, bukankah rencanamu menjadikan aku seorang yang hebat? Yusuf belajar mengerti jalan Tuhan untuk menerima sesuatu yang hebat. Mimpinya itu, ia harus siap untuk dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang hebat. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Menyerahkah kita ketika diminta Tuhan untuk mendaki gunung kesusahan? Mundurkah kita ketika badai besar menghempas bahtera hidup kita? Hanyutkah kita pada saat ombak kehidupan bergulung-gulung menyerang kita? Menyesalkah kita ketika jasa dan perbuatan baik kita tidak diperhitungkan? Mari belajar dari Yusuf, manusia yang hebat itu. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Melalui kisah Yusuf ya Tuhan, kami dicelikkan dan kami dimotivasi bahwa kami adalah umat Tuhan, pilihan Tuhan yang Tuhan rancang dari semenjak kandungan ibu kami masing-masing. Terpujilah Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan berkarya di setiap langkah kami.
apapun Tuhan perkara permasalahan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak tidur, bahwa Tuhan melihat, Tuhan merancang segala sesuatunya bagi kami anak-anak. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah nama-Mu. Begitu juga Tuhan, hamba berdoa bagi Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun mereka berada pada saat hari ini. Berikan Tuhan kekuatan, berikan keteguhan untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan berkarya, menjaga, melindungi, dan menentukan langkah setiap anak-anak-Mu, baik di rumah, di pekerjaan, baik di dalam perjalanan. Kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang selalu menyertai. Apabila Tuhan, para pendengar dimanapun berada mengalami sakit, Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu yang penuh kuasa terulur Tuhan menjamah tubuh yang sakit, dan yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semangat pagi, hati yang baru, sukacita yang baru di pagi hari yang Tuhan berkati ini. Kita bersyukur dan bersukaria. Dan sampai berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.